"Mama, dosa apa yang telah kau lakukan? Bagaimana bisa melahirkan anak cacat seperti ini?" Kata dokter, anak seperti ini biasanya tidak bisa bertahan hidup sampai usia 6 tahun. Aku hamil tanpa rencana. Waktu itu tidak tahu sama sekali. Aku kerja di stasiun TV, produser sekaligus presenter. Banyak urusan, mengurus orang dan uang. Kondisi tubuhku mungkin karena kelelahan. Haid masih ada sedikit. Akhirnya minum obat tradisional dan barat serta suntik progesteron. Tetap tidak membaik. Aku pergi ke rumah sakit besar. Dia bilang, USG dulu. Selesai USG, dokter memarahi aku. Dia bilang, "Kamu hamil kok nggak tahu?" Aku bilang, "Beneran nggak tahu." "Gimana?" Dia bilang, "Sekarang kamu harus periksa lebih mendalam." Waktu diperiksa, ditemukan di kaki bayi, di bawah lutut ada tulang fibula. Biasanya tumbuh ke depan seperti ini, tapi fibula anak ini muter ke bawah. Muter-muter, kedua kakinya mengacung ke atas. Pernah lihat nggak yang mengemis di jembatan penyeberangan, kakinya, pantatnya dikasih papan, geser-geser jalannya. Setelah lahir, bentuknya akan seperti itu. Aku pergi ke 4 rumah sakit besar, hasilnya sama persis. Pasti cacat. Mulai mikir, boleh nggak anak ini diterima? Ada saudaraku, dia bilang, "Di kampung kami anak kayak gini biasanya dibuang ke gunung, artinya nggak diterima. Lalu mau aborsi." Tapi yang ajaibnya, aku pergi ke banyak rumah sakit, entah diusir dokter. "Kamu hamilnya sudah segini besar." Waktu itu sudah 38 tahun, termasuk hamil tua kan. Tapi janinnya sudah segini besar, operasinya bahaya banget. Terus ada juga yang giliranku. Dokter bilang, "Saya mau pulang, besok lagi ya, atau nanti sore gimana? Buat janji lain waktu." Aku heran, kok anak ini nggak bisa diaborsi? Pergi ke beberapa rumah sakit nggak bisa. Terus teman kerjaku, sahabatku bilang, "Weh, Bu Jo aneh deh, mending kita mengundi nasib." Akhirnya kita mengundi. Selesai mengundi, aku tak berani ke rumah sakit. Artinya dari undian itu, anak ini diutus langit untuk datang. Buat dia bencana, buat aku bencana. Kita berdua harus menjalani cobaan. Dia bilang, "Anak ini bukan 2 rodanya yang rusak. 4 rodanya rusak semua." 4 roda maksudnya tangan dan kaki rusak semua. Aku bilang, "Wah, serius amat? Berarti anak ini nggak boleh diterima dong?" Aku bilang, "Terus gimana?" Dia bilang, "Nggak boleh, kamu harus lahiran." Gitu ya? Aku bilang, "Kalau nggak dilahirin gimana?" Dia bilang, "Yo, kalau nggak dilahirin nanti kamu akan kena banyak musibah." Setelah ahli ramal itu bicara, aku dan suamiku termenung. Gimana dong? Ya ampun, sudah tahu cacat tapi harus dilahirin juga. Pukulan psikologisnya cukup berat. Nggak ada pilihan, cuma bisa di rumah. Ya sudah. Karena langit juga mau dia datang, kita terima aja. Lalu apapun bentuknya, kita sudah siap mental. Anak ini nanti lahir akan cacat. Aku mikir berbagai cara. Harus dorong kursi roda seumur hidup. Harus ninggalin duit. Dia pasti nggak bisa dapat istri. Terus nanti setelah kita mati, siapa yang gantikan kita? Banyak banget yang dipikirin. Terus karena tahu janin semakin besar, bentuknya akan semakin parah. Jadi kita pilih sesar. Semakin cepat keluar, mungkin bengkoknya nggak terlalu parah. Adegan waktu anaknya lahir, seram, lebih parah dari USG. Rasa sakit sesar tak tertahan, sakit tak terungkap. Aku tak bisa bangun dari tempat tidur. Adik iparku beritahu 2-3 hari kemudian. Dia bilang, "Kak, sepertinya anaknya tidak baik." Aku bilang, "Kenapa tidak baik?" Dia bilang, "Janinnya diperiksa, tinggi badan, berat badan." Dia bilang anaknya berat badan tanpa tinggi badan, tak terukur. Terus dia bilang, satu tangan pegang kepala, satu tangan pegang pantat. Nggak ketemu pantatnya, cuma ada badan atas, nggak bisa diraba. Dia bilang, "Jangan panik dulu, nanti kita lihat ada cara apa." Adik iparku bawa anaknya. Waktu aku lihat pertama kali, aku merasa seluruh diriku jatuh dari surga ke neraka. Langsung kembali ke zaman susah. Dia kayak dilipat jadi satu, atas bawah dilipat jadi satu. Kaki dan kepala sejajar, nggak bisa dilurusin, kayak menggantung gitu. Terus anak pertamaku juga ada di sampingku. Dia bilang, "Mama, dosa apa yang telah kau perbuat? Kok bisa melahirkan anak cacat seperti ini?" Waktu itu air mataku langsung turun. Aku merasa, apa benar aku di kehidupan sebelumnya berbuat dosa? Atau berbuat jahat sampai menyakiti seseorang? Terus langit menghukumku seberat ini, awalnya karena kerja di TV, baik secara ekonomi maupun status dan keadaan hidup, semuanya cukup baik. Dikelilingi banyak orang. Terus nilai diri terwujud, wow, tiba-tiba merasa aku nggak punya apa-apa, perasaan kayak gitu. Terus merasa sangat tak berdaya. Awalnya kita selalu cari pengobatan barat. Saat itu dokter dari rumah sakit tempat aku melahirkan datang ke kamar bersalinku. Bilang, "Anak ini nggak ada jalan lain, Diko." Dia bilang, "Operasi aja nggak bisa." Terus bahkan ada dokter yang bilang, "Anak kayak gini umumnya nggak bisa bertahan sampai umur 6 tahun. Kalian harus siap mental." Kita secara mental merasa, ya dia mungkin nggak akan bertahan. Tapi kemudian aku dan suamiku nggak menyerah. Terus mencari orang yang bisa membantu. Terus ketemu seseorang yang sekarang jadi guruku. Guru ini terapi meridian untuk obatin anakku. Beberapa hari kemudian suamiku manggil dia. Dia pijat meridiannya. Terus pijat-pijat meridian itu keluar banyak butiran pasir. Mungkin karena sakit atau apa. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Atau suaranya sangat keras. Biasanya anak sekecil itu
Nggak mungkin nangis sekeras itu. Aku gendong dia lari ke ruangan lain. Terus waktu dia pijat, kakinya ajaib banget. Selesai dipijat, muter-muter balik lagi. Tapi lututnya belum bisa ditekuk. Masih kayak tongkat. Tapi setidaknya sudah turun. Aku bilang, wah hebat. Guru, ini apa? Dia bilang, ini meridian. Aku tanya, apa itu meridian? Dia bilang, meridian udara tidak kelihatan, tidak bisa diraba. Tapi orang yang kerja di bidang bisa merasakan meridian. Pikiranku, wah akhirnya ketemu jerami penyelamat. Cepat bantu aku. Terus aku bilang, tolong obatin anakku. Tapi guru ini malah bilang, aku cuma bisa bantu 10 hari. Masa 10 hari seseorang bisa sembuh? Menurut perasaanku nggak mungkin. Terus aku bilang ke suamiku, apa karena kita belum kasih duit jadi dia nggak mau bantu. Terus kita pergi ke bank. Waktu itu lagi tren emas di bank konstruksi. Beli 2 keping emas besar. Kasih ke dia, waktu dikasih langsung diterima. Aku kira setelah diterima, dia akan terus obatin anakku. Tapi setelah 10 hari, dia pakai kertas merah, bungkus keping emas itu, terus kasih tali merah. Dia bilang, ini aku kasih untuk bayi. Dia balikin emasnya ke aku. Dia bilang, aku cuma ditugaskan, cuma boleh 10 hari. Dia bilang, lewat 10 hari nggak baik buat anak, nggak baik juga buat kamu. Kamu harus bantu anak. Cuma mama bisa setiap hari ada di samping bayimu. Orang lain nggak bisa. Aku bilang, aku harus gimana? Dia bilang, aku ajarin. Iya, dia mulai ajarin aku teknik. Aku masih belajar, kamu nggak bisa. Aku bilang ke guru itu, bisa nggak bantu aku beberapa hari? Dia bilang, oke, aku bantu 1 minggu. Tapi nggak disangka setelah 7 hari, dia bilang aku nggak bisa bantu. Katanya, oh rambutku putih semua di ubun-ubun. Aku tanya, kok bisa? Dia jawab, oh ini efek balik. Tugasmu selesai gitu, nggak boleh lagi. Sekarang giliranmu. Aku belajar, jurus dia ajarin. Selesai dipijat jadinya gini. Tapi tongkat masih lurus. Lutut belum bisa ditekuk, kaki juga belum bisa diangkat. Tugasku bikin lututnya bisa ditekuk, harus bisa jongkok. Kakinya juga harus bisa diangkat. Aku harus mulai dari pantatnya dipijat. Pijat sampai bawah. Di sini harus ditekuk, di sini harus lembut, di sini harus lembut. Setelah lembut, pegang tumit kakinya. Masih lurus, pegang di sini lalu putar. Terus didorong ke atas, ditahan. Gerakan ini aku lakukan setiap hari. Dilakuin 3 tahun. Aku terus ragu. Orang lain pakai hati. Kok kita pakai pengobatan timur? Apa karena nggak pakai operasi, jadi nggak sebaik orang lain? Aku pergi ke rumah sakit di Shanghai. Khusus mengobati kaki pengkor, semuanya harus potong tendon karena tendonmu tidak cukup panjang. Dia nggak potong semua. Ada yang dipotong 1,3, ada yang 1,5. Dipotong, diangkat bagus, terus tumbuh, dipotong lagi, tumbuh lagi. Aku tanya, efek sampingnya apa? Dia jawab, nggak boleh olahraga, nggak boleh kerja fisik. Aku bilang, iya nggak ada gunanya dong. Aku bilang, kalau pakai tenaga bukannya putus, aku nggak mau cara begitu. Terus aku tanya profesor di Shanghai, anaknya harus operasi, kapan? Dia bilang, sebelum 4 tahun. Waktu itu anakku baru setahun. Aku bilang, oke, kasih aku waktu 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, aku hampir menutup diri. Aku tak pernah keluar rumah. Setiap hari memijat kaki anak. Orangnya sangat capek, jantung sering sakit karena selalu membungkuk. Dia tidur di tempat tidur agak rendah. Aku selalu duduk di bangku kecil di depannya. Akhirnya aku nggak bisa berdiri. Pernah sekali aku kena angina pektoris. Napasnya susah. Waktu tengah malam. Jam 1 lewat, anak tidur di sampingku. Aku mikir, jangan sampai aku mati di samping anak. Nanti dia bangun, takut. Aku lari ke ruang tamu, tidur di sofa. Tapi pas sampai di kamar mandi, mataku brak, langsung gelap. Aku pingsan di depan pintu kamar mandi. Aku merasa rohku keluar. Keluar, tak ada rumah, pohon, jalan, tak ada apa-apa. Cuma ada awan putih indah. Aku seperti terbang. Aku merasa melayang di langit. Terus tahu diri sendiri cantik. Rambut panjang berkibar, pakai baju putih. Perasaan senangnya sampai susah dilawan. Terus melayang. Mau kemana nggak tahu. Tak tahu berapa lama melayang. Tiba-tiba ada pikiran, wah kayaknya aku masih punya 2 anak di bawah. Brooke, waktu itu anak pertamaku sudah gendong aku ke tempat tidur. Dia bilang dia ketakutan sampai nangis. Terus waktu ngobrol sama teman-teman seperguruan, dia bilang ini namanya pengalaman nyaris mati. Aku bilang, terus kok aku bisa kembali? Dia bilang, karena tugasmu belum selesai. Kamu boleh pergi. Aku bilang, oh ternyata begitu. Aku bilang, kalau belum selesai harus dikerjakan. Kira-kira butuh 3 tahun. Setiap hari ini. Terus suatu hari, anaknya pegangan meja bisa berdiri. Berdiri di samping meja, aku senang. Aku foto, kasih lihat profesor. Foto beberapa lembar, kasih profesor. Profesor telepon. Dia bilang, kamu nggak perlu operasi. Waktu denger ini, wah bertahun-tahun aku nggak nangis. Wah waktu itu air mataku langsung meletus. Wah seluruh badanku lemas di sofa. Seketika itu aku kayak lepas. Wah bertahun-tahun selalu tegang. Kayak saraf. Itu pertama kalinya aku nangis. Sebelumnya nggak pernah nangis. Nggak tahu nangis, cuman tahu ini harus cepat diselesaikan. Harus belajar. Terus lakuin hal ini. Tapi waktu itu aku beneran nggak tahan. Terus akhirnya berhasil. Perasaan kayak gitu 3 tahun ini aku nggak tahu gimana jalannya. Karena guru itu pesan,
Kecepatan tarikmu harus sesuai kecepatan tumbuh anak. Kita siang malam rasanya. Wah, aku kelewatan apa dia nggak bisa kembali. Nggak boleh telat buat anak. Setiap hari cuma kayak gini narik. Nggak rela tidur, nggak rela makan. Terus adikku bilang, yang paling susah sudah lewat. Pelan-pelan mulai tumbuh daging. Waktu itu sudah lewat 6 tahun. Awalnya kita pikir, anak ini beneran nggak bisa bertahan sampai 6 tahun. Ternyata nggak disangka, umur 6 tahun jadi gemuk putih. Semester 2 kelas 2 SD. Aku mulai suruh dia sekolah. Terus ikut olahraga juga. Lari 200 meter, 100 meter tetap bisa. Terus kita merasa anak ini seharusnya nggak buruk. Terus setelah dia sembuh, aku sendiri yang hancur. Seluruh diriku, umur 40 kelihatan kayak 60. Wah, rambut putih semua, keriput semua. Badan terasa kendur. Aku mulai obati diri sendiri. Sekarang keadaanku lebih baik dari teman seusiaku. Butuh waktu kira-kira 3-4 tahun. Walaupun perjalanan ini berat. Tapi setelah melewati, baru sadar ini hadiah dari langit buat aku. Dia. Ekonomi tak rugi, anak tak pernah sakit, tak keluar uang. Aku malah bisa. Jadi profesiku sekarang mewujudkan lebih banyak nilai diriku. Jadi waktu aku cerita ini ke banyak orang, aku bilang, apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup atau bencana, terima dulu, lalu hadapi, lalu selesaikan. Terus kamu lihat ke belakang, ternyata semuanya hadiah. Tapi di saat itu kamu nggak tahu. Banyak orang bilang, wah langit nggak adil ke aku. Kok aku bisa kena hal kayak gini? Mereka nggak bisa terima. Tapi setelah dengar cerita ini, mereka bilang, oh ternyata langit lagi nguji aku harus menjalaninya, aku selesaikan dengan baik, nanti ada hadiah yang nunggu kamu. Aku merasa hadiah langit buat aku, lebih banyak dari yang kubayangkan. Jadi aku selalu bersyukur lahir di Tiongkok, lahir sebagai orang Tionghoa, punya warisan pengobatan timur yang bagus.